Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di ruangan kepala sekolah kita ini dalam acara pemetaan 7 model aset atau kekuatan sumber daya di SMA Negeri 1 Dumai. Baiklah, yang pertama kali kita mungkin bisa dengarkan dulu kata sambutan dari kepala sekolah. Kepada Pak Raffles, boleh kami persilakan. Kita aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang saya hormati Bu Rina selaku guru penggerak SMA Negeri 1 Dumai, kemudian teman-teman dari majelis guru, kita, Pak usaha dan anak-anak semua yang ikut bergabung dalam 7 modal aset sumber daya manusia sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Dumai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa bersilaturahim sekaligus nanti berdiskusi tentang 7 modal aset atau kekuatan sumber daya yang ada di SMA Negeri 1 Dumai untuk mendukung program guru penggerak SMA Negeri 1 Dumai angkatan ke-9 ya, angkatan ke-9. Mudah-mudahan rangkaian kegiatan yang dilalui oleh guru penggerak ini bisa berjalan dengan baik dari awal sampai ke tahapan finalnya nanti. Marilah kita berselawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sedikit untuk menyinggung masalah 7 modal aset ini menyangkut tentang kekuatan baik itu sumber daya manusia, apakah itu finansial, juga masalah kondisi tenaga guru dan pendidikan yang ada di sekolah, tentang sumber daya yang lainnya. Itu pada kesempatan ini mari nanti kita sama-sama untuk berdiskusi apa yang nanti yang Bu Rina arahkan tentang dalam simposium kecil ini gitu, untuk memudahkan kita apakah itu berupa data atau berupa masukan atau berupa informasi nanti yang diminta Bu Rina. Nanti anak-anak Bapak bisa dan membantu mengakomodir dan masuk ke tata usahaan yang diberikan. Demikian untuk kata pembuka dari saya selaku penanggung jawab kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pernah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya itu pemaparan dari Ibu Rina Arman. Silakan Ibu Rina Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan. Salawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Raffles SPD, Bapak Kepala Sekolah yang sejauh ini luar biasa sangat mendukung saya dalam penyelesaian program pendidikan guru penggerak. Juga kepada teman-teman pada hari ini untuk tugas aksi nyata saya tentang pemetaan aset. Di sini sudah hadir Bapak Raffles selaku Kepala Sekolah, Ibu Ulan,
selaku komite sekolah, dan Ibu Ulan selaku tata usaha tenaga kependidikan, dan Ibu Mira selaku komite sekolah, dan Ibu Rona di sini selaku guru dan juga diwakili oleh OSIS yang berperan sebagai murid di sini. Baiklah, kenapa penting kita memetakan aset sekolah? Kita bercermin kepada bagaimana kita dalam melaksanakan suatu program. Pada saat kita membuat suatu program yang biasanya kita selalu berbasis kepada masalah, kita beralih kepada berbasis aset. Dengan arti kata, setiap kali kita melaksanakan program, kita tidak hanya bicara tentang kita membutuhkan ini, kita mengajukan proposal, tidak seperti itu lagi. Tetapi bagaimana kita melihat ini aset sekolah kita, aset sekolah yang ada, bagaimana kita bisa melaksanakan program. Jadi tujuan dari kita memetakan aset adalah dengan aset yang ada kita laksanakan program sekolah dengan sepenuhnya untuk kepentingan peserta didik. Nah, untuk modal aset itu sendiri terdiri atas 7. Yang pertama aset manusia. Nah, aset manusia. Yang kedua aset sosial, modal sosial atau aset sosial. Yang ketiga aset politik atau modal politik, ini berhubungan dengan komunitas, dan ini bedanya adalah kalau aset politik ini berhubungan nanti dengan kebijakan yang dihasilkan dalam suatu komunitas itu. Selanjutnya modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan, dan modal finansial. Nah, pada hari ini kita akan mencoba memetakan aset-aset yang ada di sekolah kita ini. Jadi kita semua merenungkan apa yang ada di sekolah kita, dia termasuk kemananya. Jadi kalau kita bicara gedung sekolah berarti dia termasuk aset fisik. Kalau kita mungkin bicara tentang Bosnas atau Bosda, dia termasuk kepada modal finansial. Jadi tujuan dari pemetaan aset ini adalah kita bersama-sama menggali aset yang ada di sekolah kita dan perannya untuk apa. Nah, kenapa di sini Ibu mendatangkan Ananda semua? Di sini murid juga merupakan bagian dari aset, yaitu aset manusia. Ada OSIS di sana, maka di sini yang diharapkan adalah OSIS atau manusia yang ada di sini termasuk guru, tenaga kependidikan, dan siswa, perannya seperti apa dalam rangka untuk meningkatkan program sekolah. Jadi dalam hal ini para Flash mungkin izin karena teman-teman dan anak-anak ini membutuhkan waktu untuk memetakannya. Di sana udah Ibu sediakan kertas, mungkin bisa kita kerjakan dalam waktu beberapa menit. Setelah ini nanti kita akan paparkan hasil dari analisa kita terhadap aset-aset yang ada di sekolah. Oke, mungkin itu saja, kita langsung memetakan. Setelah ini kita presentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Udah kami kelompok isi itu tanggal 12 itu peninggalan Perannya dan perannya. perannya. Dan perannya. Nah, ini itu aja. OSIS, Apa sih? ruang OSIS, ruang Sudah, Sir. Pramka, PMS. sudah, KS. KS. Jelaskan sedikit deskripsi. Oke, baik. Mari kita diskusikan hasil pemetaan kita. Dimulai dari aset manusia. Ada yang mau menyampaikan, dipersilakan. Lebih baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Kakak Nafisa, perwakilan dari siswa akan menyampaikan nih sedikit hasil dari diskusi kami mengenai aset manusia. Yang pertama, mari kita bahas sendiri aset manusia ini apa. Jadi aset manusia ini fungsinya sendiri ialah berperan penting sebagai sektor utama dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah. Termasuk ada beberapa aspek lainnya, itu juga dijalankan oleh si manusia itu sendiri. Yang pertama itu adalah siswa, yang dimana siswa ini berperan penting sebagai modal utama sekolah. Selain belajar mengajar, siswa itu juga menjadikan sekolah itu sebagai media utamanya dalam mengembangkan diri. Kemudian yang kedua ialah guru, kepala sekolah, kemudian juga petugas-petugas piket dan lain-lainnya, yang dimana berperan penting dalam proses mengajar belajar dan juga membina siswa dalam menjalankan proses belajarnya. Selain itu juga berperan penting dalam proses manajemen program sekolah. Selanjutnya ialah komite, yang dimana tugasnya sendiri itu ialah membantu dan mendukung sekolah dalam menjalankan program dan kegiatan sekolah.
Selanjutnya di sini ada yang namanya penjaga keamanan sekolah, yaitu Satpam, bisa dilihat di depan gerbang kita. Satpam berperan penting dalam menjaga keamanan di sekolah kita terkait keamanan di siswa. Nah, selanjutnya itu ada tata usaha. Tata usaha berperan dalam mengatur administrasi sekolah terkait kegiatan-kegiatan sekolah yang ada di sekolah kita ini. Selanjutnya ada petugas kebersihan. Nah, di situ petugas kebersihan bertugas dalam membantu siswa-siswi untuk menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungan sekolah. Seterusnya ada tugas penjaga kantin, yaitu berperan dalam menyediakan makanan sehat yang dapat dikonsumsi oleh siswa dan siswi di SMA Negeri 1 Dumai. Setelah itu ada laboran yang berperan sebagai membantu guru dalam menyediakan sarana dalam praktikum siswa-siswi SMA Negeri 1 Dumai. Dan yang terakhir ada penjaga perpustakaan yang bertugas atau berperan dalam mengatur tatanan dan keberlangsungan di perpustakaan serta menciptakan lingkungan perpustakaan yang nyaman bagi siswa agar bisa nyaman membaca. Oke, mungkin itu aja dari kami. Kami kembalikan lagi kepada Bu Linda. Terima kasih. Oke, baik, kita lanjutkan untuk modal sosial. Bagaimana untuk modal sosial? Baik, salah satu contohnya dari modal sosial yaitu adalah MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran. Nah, di MGMP ini fungsinya untuk meningkatkan dan memperkuat kompetensi guru melalui diskusi dan pelatihan. Lalu yang kedua ada peraturan sekolah yang dibuat untuk semua warga sekolah. Dan yang terakhir ada komite sekolah, itu adalah mitra keluarga dari orang tua dan sekolah. Sekian Bu Rina. Oke, baik, selanjutnya kita lihat untuk modal politik. Ibu Liza. Terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun modal politik, kita di sini mengadakan mitra kerja seperti yang dilakukan sosialisasi dari pihak KPU terhadap siswa sehingga menumbuhkan rasa keinginan tahuan siswa bagaimana sejauh mana hak dan kewajiban mereka selaku warga negara terutama di bidang politik. Nah, dengan adanya hak dan kewajiban mereka ini dapat diimplementasikan nanti dalam suatu kegiatan di OSIS seperti pemilihan ketua OSIS dan pemilihan MPK. Nah, siswa terlibat secara langsung dan memenuhi hak-haknya sebagai warga negara. Dan di sini dapat kita lihat adanya kerjasama antara KPU dan para pelajar yang nantinya menambah pengetahuan mereka bagaimana menjadi warga negara yang baik. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya bagaimana kalau kita melihat modal agama dan budaya yang ada di sekolah kita ini? Kira-kira ada anak ibu atau teman-teman, bapak ibu yang bisa menyampaikan untuk modal agama dan budaya? Baik, saya akan menjelaskan modal agama dan budaya. Yang pertama, kegiatan keagamaan di SMA N1 Dumai berjalan sebagaimana mestinya oleh masing-masing pemeluk agama secara harmonis dengan menjunjung sikap toleransi yang tinggi. Adapun agama yang dianut oleh warga sekolah SMA N1 Dumai yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katolik, dan agama Buddha. Kegiatan keagamaan ini sudah dikondisikan oleh sekolah dengan melibatkan guru-guru agama dan tokoh-tokoh agama yang diundang dari luar. Yang ketiga, kegiatan keagamaan untuk menganut agama Islam yang dilaksanakan di aula setiap hari dan di masjid terdekat. Sedangkan kegiatan agama Kristen dilaksanakan di ruang serbaguna setiap hari Jumat dan hari-hari besar agama. Baik, mungkin ada yang menambahkan untuk ini modal agama dan budaya? Baiklah Bu Rina, saya akan menambahkan sedikit tentang modal agama dan budaya yang ada di SMA Negeri 1 Dumai. Kita tahu bahwa keanekaragaman anak-anak yang berada di SMA Negeri 1 ini menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan
terhadap bangsa. Mereka juga menampilkan beberapa budaya-budaya yang ada di sekolah ini, seperti mempraktekkan adanya pagelaran kebudayaan yang mereka tampilkan, sehingga menumbuhkan bahwa mereka memiliki keanekaragaman, namun mereka di bawah naungan Kesatuan Negara Republik Indonesia. Terima kasih. Oke, baik, kita lanjut untuk modal lingkungan atau alam. Oke, untuk modal lingkungan dan alam kita bisa lihat sendiri untuk SMA Negeri 1 bisa dikatakan lingkungan kita ini asri ya, karena banyak pepohonan, kemudian udara kita juga di sini segar, jauh dari kota, pencemaran udara juga sangat minim sekali. Kemudian untuk Kota Dumai kan untuk soal air itu kita agak susah, tapi di SMA Negeri 1 Dumai air kita sangatlah bersih. Oke, sekian, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kita lihat untuk modal fisik. Ya, siapa untuk modal fisik, aset fisik yang ada di SMA Negeri 1 Dumai? Kamu? Biar nilai Bu Rina yang bagus nih. Ya. Baik, saya menjelaskan aset bangunan dan gedung sekolah. Yang pertama ada fisik, yaitu ruang belajar berjumlah 24 ruang kelas, dan labor berjumlah 4, ada labor fisika, biologi, kimia, dan komputer. Terus ada perpustakaan, ada ruang kantor atau TU, ada ruang majelis guru, ruang OSIS, ada gudang, ada ruang BK, kantin sekolah berjumlah 2 kantin, pos security, musola, ruang pertemuan atau aula, terus ruang UKS, ruang pramuka, ruang PIKR, lapangan olahraga yang terdiri dari lapangan basket, futsal, dan voli. Lalu ada toilet yang berjumlah 16 ruang dan tempat parkir. Baik, untuk aset finansial itu terbagi 3. Untuk SMA 1 itu sumber dana yang pertama itu sumber dana BOSPE, yang kedua itu sumber dana BOSDA, yang ketiga itu sumber dana BOS kinerja. Nah, untuk sumber dana BOSPE ini tahun 2023 kita memiliki pagu sebesar 1.246.400.000. Nah, sementara untuk dana BOSDA tahun 2023 kita peroleh itu sebesar 1.230.000.000. Dan sementara untuk sumber dana BOS kinerja untuk tahun 2023 itu sebesar 90 juta. Nah, untuk dana BOSPE itu sudah terrealisasi, terdiri dari beberapa poin. Yang pertama itu pembiayaan penerimaan peserta didik baru sebesar 53.480.000. Kemudian pembiayaan pengembangan perpustakaan itu sebesar 229.616.500. Kemudian pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekskul itu sebesar 80.867.000. Kemudian kegiatan pembiayaan berupa asesmen atau evaluasi pembelajaran dan ekskul itu sebesar 119.516.708 rupiah. Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah sebesar 361.485.861 rupiah. Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tendik itu sebesar 20.235.500 rupiah, dan pembiayaan langganan daya dan jasa itu berupa sebesar 120.039.665 rupiah. Pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana itu sebesar 107.058.766 rupiah. Penyediaan alat multimedia pembelajaran sebesar 6.660.000. Pembiayaan untuk pembayaran honor itu sebesar 150 juta. Nah, sementara yang sudah terrealisasi untuk dana BOSDA tahun 2023 ada beberapa poin. Yang pertama, belanja alat bahan untuk kegiatan alat tulis kantor itu sebesar 99.803.080 rupiah. Sementara untuk bahan kegiatan kantor berupa kertas dan cover itu sebesar 30.695.200 rupiah. Kemudian bahan untuk kegiatan kantor cetak itu sebesar 106.842.200. Dan belanja alat atau bahan kegiatan kantor berupa bahan untuk kegiatan kantor lainnya itu sebesar 87.491.520 rupiah. Kemudian belanja makan dan minum
Pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan itu berupa itu sebesar 17.124.000. Belanja jasa tenaga pendidikan itu sebesar 160 juta. Belanja jasa tenaga administrasi itu sebesar 557.500.000. Belanja jasa tenaga ahli itu sebesar 47.900.000. Belanja pemeliharaan alat kantor rumah tangga atau alat kantor lainnya itu sebesar 13.129.000. Kemudian belanja pemeliharaan bangunan gedung atau bangunan tempat kerja atau taman itu sebesar 7.295.000. Belanja perjalanan dinas biasa atau luar daerah itu sebesar 93.220.000. Belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar 9 juta. Nah, sementara untuk dana bos kinerja itu terdiri dari pembelajaran dengan paradigma baru yang sudah terrealisasi tahun 2023 itu sebesar 90 juta. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Reni. Nah, selanjutnya kita minta rangkuman atau kesimpulan dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan modal yang ada di sekolah kita. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih. Kembali izinkan saya untuk memberikan semacam rangkuman dari pemaparan yang dilakukan oleh tim untuk 7 modal aset. Modal aset kita yang berlaku di SMA Negeri 1 Dumai, pertama aset manusia ini memang luar biasa, karena potensi dan kapasitas peserta didik yang mendaftar ke SMA Negeri 1 Dumai ini adalah sebagian besar dari anak-anak Dumai yang memang ingin mengembangkan potensi dan bakat mereka dari latar belakang yang cerdas gitu. Ini yang patut kita syukuri. Kemudian di SDM yang keduanya itu sumber daya manusia yang lainnya, yaitu guru. Guru kita alhamdulillah Bapak Ibu guru lebih kurang 15% sudah berstatus S2, kan? Memang S3 belum ada. S2 dan lebih kurang 85% itu memang S1. Ini merupakan aset juga bagi untuk sumber daya manusia yang ada di sekolah. Di samping itu modal pembelajaran dan kapasitas kemampuan tenaga guru dan kependidikan yang ada di sekolah ini juga sangat mendukung sekali untuk membuat sekolah ini menjadi sekolah unggul atau sekolah yang diandalkan di Kota Dumai. Kemudian untuk aset fisik tadi sudah sampaikan memang secara keseluruhan untuk menambah fisik kita karena tidak ada lahan. Kita memanfaatkan aset-aset yang ada dari peninggalan PT Caltech Pasifik Indonesia ini. Mulai dari kondisi ruang belajar, labor kita itu labor yang berstandar nasional. Satu-satunya labor yang ada di SMA di Riau ini ya labor Semansa lah. Makanya labor kita boleh dikatakan itu luar biasa. Baik peninggalan atau produk-produk lama Caltech itu masih ada. Ya, kemudian untuk labor TIK kita memang masih belum memiliki yang permanen, itu masih ruangan kelas. Inilah harapan kita nanti untuk mendapatkan bantuan labor komputer itu. Kemudian ruang belajar sangat cukup. Kemudian ruang guru memang kondisinya tidak sepenuhnya sempurna, masih sempit dalam kapasitas guru yang ada sekarang ini. Kemudian aula kita itu adalah satu-satunya aula indoors, boleh dikatakan indoors karena diapit oleh beberapa ruangan yang menjadi idola oleh anak-anak Dumai untuk masuk Semansa gitu. Dan apalagi untuk permainan basket dan sejenisnya itu sangat nyaman sekali. Itu yang modal yang tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah lain berupa indoors hall yang ada di Semansa. Kemudian fisik lainnya itu kantin. Kantin kita boleh dikatakan representatif untuk kriteria kantin sekolah. Tambah lagi dengan kantin edukasi. Mudah-mudahan ini bisa berjalan yang baik. Kemudian yang sangat kita yang masih kurang itu adalah gudang. Ya, karena lahan gudang atau kondisi ruang-ruang kecil untuk mendukung PR, PMR dan lain-lain itu memang masih terbatas. Karena kondisi lahan yang ada, kita memanfaatkan celah-celah atau space ruangan yang kita sikat untuk jadikan gudang. Maka di mana-mana itu banyak gudang, terutama di bawah tangga. Inilah kondisi bangunan fisik kita. Kemudian untuk yang lainnya, untuk modal agama
dan keberagaman yang ada di SMA Negeri 1 Dumai dan budaya ini luar biasa. Itu sudah berjalan secara maksimal, baik itu penganut agamanya, baik itu untuk pengamalan dari pelaksanaan budayanya, itu sudah berjalan dengan baik. Apalagi dengan adanya implementasi kurikulum merdeka atau aktualisasi dari P5-nya. Ya, SMA Negeri 1 Dumai itu sudah luar biasa untuk aktualisasi pelaksanaan harmonisasi dan toleransi beragama dan juga aktualisasi dalam membudayakan budaya-budaya Nusantara. Kemudian di segi politik, SMA Negeri 1 Dumai satu-satunya sekolah yang bermitra dengan hampir semua lembaga kemitraan OPD yang ada di Kota Dumai. Pertama itu KPU Dumai dalam pendidikan demokrasi. Kemudian mendukung pembelajaran juga kita bekerja sama dengan Polresta Dumai dalam sekolah anti korupsi, juga dengan BNN, sekolah anti narkoba dan anti kekerasan. Juga sekolah untuk mendukung program kependudukan. Kita bekerjasama dengan lembaga pemerintah, yaitu lembaga kantor dinas keluarga berencana dan ibu anak, ya, yaitu dengan namanya program sekolah siaga kependudukan. Juga sekolah ramah anak dengan sekolah kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah, ini luar biasa, kita ada semua. Juga dengan KLH kita ada kebijakan sekolah adiwiyata dengan kantor lingkungan hidup Kota Dumai. Artinya hampir semua OPD itu mempunyai kemitraan dengan SMA Negeri 1 Dumai untuk membantu mengembangkan potensi dan bakat minat anak dalam pembelajaran yang ada di sekolah. Dan alhamdulillah tahun 2023 itu kita dutanya anak Indonesia untuk keluarga berencana atau sekolah SSK. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Kemudian di segi finansial untuk optimalisasi, kita juga sekarang di 2024 fokus pembinaan Olimpiade guru dan siswa yang sedang berlangsung. Harapannya Olimpiade ini ya kedepannya betul-betul nanti melahirkan anak-anak atau duta-duta mewakili Riau ke nasional dari SMA Negeri 1 Dumai. Inilah harapan kita dengan mendatangkan tutor atau lembaga dari Jakarta sana, OSK, lembaga Olimpiade Sains, ya. Nah, ini salah satu gebrakan dari sekolah untuk meningkatkan potensi dari bidang bagaimana untuk pembelajaran. Kemudian di bidang yang lainnya untuk sosial, kemudian untuk lingkungan, tadi sudah sampaikan bahwa lingkungan kita dikatakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk siswa belajar asri karena kita memang sekolah adiwiyata. Itu berdampak mudah-mudahan ke dampak psikologis tidak hanya pada peserta didik, juga semua warga sekolah. Nah, inilah harapan kita dengan kondisi 7 aset yang dimiliki SMA Negeri 1 Dumai untuk menjadi sekolah yang bisa berwawasan keunggulan dan berwawasan daya saing sesuai dengan visi kita menjadikan SMA Negeri 1 Dumai sekolah yang beriman, berakhlak mulia, unggul dan berdaya saing baik nasional dan internasional. Terima kasih. Baiklah, sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber, peserta didik, guru-guru yang terlibat di sini bersama kepala sekolah. Semoga pertemuan ini mendapatkan pelajaran terbaru untuk kita semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. sekolah penggerak, Bergerak, bergerak, menggerakkan. Mansa, Bisa, Mansa, bisa, Mansa. bisa.